Mari berkenalan dengan wali kota di kota A. Beliau hari ini datang ke perusahaan B untuk mendengarkan penjelasan terkait rumah sakit umum pemerintah yang akan dibangun. Dan perkenalkan, ini pengusaha dari perusahaan B. Jadi selamat pagi semuanya. Jadi tujuan hari ini kita mau ketemu adalah untuk membahas pembangunan rumah sakit umum pemerintah. Dan ini proposalnya, Bapak boleh lihat. Sebagai perwakilan dari pemerintah, wali kota mendengarkan dan membaca dengan seksama inti dari proyek tersebut karena akan memakai uang negara. Namun, ternyata pengusaha dan rekannya mempunyai rencana lain. Jadi bro, punya ide. Gimana kalau kita korupsi uang dari proyek rumah sakit tersebut? Kamu setuju? Oh, setuju. Nah, aku punya plan. Jadi pertama kita minta dana sebesar mungkin. Oh ya, Dilebih-lebihkan. Nah, sebagian kita harus nutupi tersebut. Kita ambil sedikit pelan-pelan. Tapi jangan terlalu cepat. nutupin dari biaya apa? Biaya Pembangunan. Bener. Lalu, mereka mulai merencanakan misi korupsi. Oh bro, ini tadi saya asli ya, 1,2 meter ini kita korupsi untuk membuat lumayan teman-teman. Lumayan. Iya. Halo, apa kabar? Baik, kita baik. Oh iya, gimana proyeknya? Untuk proyek sebenarnya ini sudah 75% dari proses pembangunannya sudah hampir jadi sih. Oh iya. Untuk proyek ini kira-kira kan jadi berapa tingkat ya? Sementara masih 2 lantai ya, bisa dilihat. Sana. Sertifikasi aman semua? Untuk sertifikasi sudah aman semua. Baik, semua aman ya. Saya serahkan semua pada Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Setelah press release, warga pun mulai resah. Bagaimana nasib rumah sakit pemerintah tersebut? Apakah benar bahwa dana pembangunan telah dikorupsi? Maka, jalan keluar mereka adalah mengadakan demo. Auditor perusahaan pun memeriksa kembali laporan keuangan. Ternyata betul, terdapat oknum yang mengkorupsi dana pembangunan. Setelah pihak auditor melaporkan kejadian ini, polisi bertindak sigap dan menangkap pelaku koruptor berdasarkan bukti-bukti yang diserahkan. Pak, kenapa Pak? Rumah sakitnya kenapa? Pelaku koruptor dan motif korupsi pun diumumkan kepada publik untuk memberi efek jera. Gimana perasaannya? Apakah Anda mengakui bahwa Anda melakukan korupsi? Bagaimana dengan kelanjutan rumah sakit selanjutnya? Uang ini dibawa kemana? Dana pembangunan rumah sakit yang disalahgunakan akibat korupsi mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Setiap uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan politik mengorbankan akses yang adil dan layanan yang berkualitas bagi warga yang membutuhkan. Penyelidikan yang menyeluruh dan hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan benar dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Video yang sudah kita lihat tadi merupakan video mengenai kasus korupsi
di mana pelaku korupsi tersebut melanggar UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dilanjutkan dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 Junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 3 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan hukuman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dilanjutkan dengan KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 603 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan hukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 10 juta dan paling banyak kategori 4 2 miliar. Dan yang terakhir KUHP baru UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 604 yang berbunyi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 10 juta dan paling banyak kategori 4 2 miliar. Korupsi merusak tatanan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Mari bersama kita perangi korupsi demi masa depan yang lebih baik. Bersama kita bisa.